Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum kita melaksanakan belajar hari ini, dipimpin Ketua Pasangan dulu berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita absen dulu ya. Adia Arifatunisa, Hadir, Bu. Aisyah, Hadir, Bu. Ahmad Irsad, Maulana, Andita, Hadir, Bu. Arsya, Hadir, Bu. Azri Rabiski, Hadir, Bu. Fatir, Hadir, Bu. Khalifatul, Hadir, Bu. Muhammad Restu Johari. Hadir. Izin ya. Muhammad Rizkiagung, Hadir, Bu. Mutia, Novia, Hadir. Hadir. Izin juga ini ya. Rizky Ramadan, Hadir, Bu. Saisyah Bintang, Hadir, Bu. Zafira, Hadir, Bu. Winzi. Hadir, Bu. Berarti ada berangkat dua ini izin ya. Nanti suratnya kasihkan ke ibu. Hari ini kita akan belajar tentang ide pokok lanjutan. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Pengertian ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Gagasan perorangan. Nah, sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu. Anak-anak tegak yuk semuanya. Anak-anak tegak semuanya ya. Terus pegang bahu temannya. Bahu temannya masing-masing. Situ yang mana situ? Sama temannya itu. Belakangnya. Sini. Temannya. Dia belakang. Ya, dia belakangnya ini Andita. Dia. Perhatikan ibu ya. Yang depan gini aja nggak apa. Yang pertama tangan 5 kali. Tangannya pertama gini. 1. Pukul pundak temannya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang aja depan nggak gini. Yang di depan gini. Saya ulangi. 1, 2, 3, 4, 5. Terus pukul. Gini genggam. 1, 2, 3, 4, 5. Pegang pundaknya. 1, 2, 3, 4, 5. Pegang yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sebentar dulu. Gimana? Enak enggak? Yang paling belakang gak enak ya? Gak ada di situ. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Udah stripping, udah fokusnya udah terkumpul semua ini anak-anak, terus udah nyanyi juga. Rasanya senang kita sudah terpupuk ke Indonesia. Selanjutnya kita belajar masuk lagi ke ide pokok. Apa tadi ide pokok? Gagasan utama. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Inti utama dari paragraf itu namanya ide pokok atau pokok pikiran. Nah, ibu langsung bagi kelompok. Mulai kemarin 1 2 1 2 atau kelompok sini. Ini aja ya. Ini berapa? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ya, berapa? Di sini 3 orang, 4 orang, 3 orang, 4 orang. Dibuat kursinya berbentuk kelompok, kumpul. Digabungkan mejanya. Deduktif. Kalau akhir induktif. Apalagi ya nanti kalau di akhir pelajaran itu bukan tanya. Di awal deduktif. D itu di awal. Kalau di akhir in. Bedanya D sama in. Yang di awal apa? Deduktif. Deduktif. Ayo apa lagi? Di awal apa? Di akhir induktif. Di awal? Di akhir? Ada juga yang campuran. Campuran itu ide pokoknya ada di awal, di tengah, dan di akhir. Itu namanya campuran. Ide pokok campuran. Ibu tanya sekali lagi. Kalau campuran, ide pokoknya berada di mana? Di awal, tengah, akhir. Kalau deduktif di awal. Kalau induktif di akhir. Paham? Paham dari sini? Kita kasih contoh langsung ya. Kasih contoh. Misalnya, ibu bercerita nih. Kucing suka makan
tidak memiliki umpan mancing. Ini pokoknya apa? Rizky, apa yang dilakukan? Mancing. Jadi ini pokoknya Rizky mancing. Sekali lagi dijelaskan. Caca suka memasak roti. Namun ketika dia memasak roti, bahan-bahan rotinya tidak punya. Kemudian Sasa pergi ke warung untuk membeli bahan-bahan roti. Ketika sampai di depan warung, ternyata warungnya tutup. Ide pokoknya apa? Sasa, apa yang dilakukan? Masak apa? Masak roti. Jadi Sasa memasak roti. Paham? Ya kan? Nah, lagi kita lanjut. Bagaimana sih cara menentukan ide pokok? Coba belajar bila dibaca ini. Yang pertama, apa? Membaca. Cara menentukan ide pokok pertama membaca. Kalau kita tidak membaca, kita nggak tahu isi dari ide pokok itu kan. Kalau cuma ada bacaan nih, kita cuma nengok sekilas, apa tahu? Menceritakan tentang apa? Harus dibaca. Lanjut Rizky yang kedua. Tandai ide pokok setiap paragraf. Contoh kita buat kalimat singkat ya. Ini siapa yang menjadi ini ya? Agung lah. Agung suka main badminton. Dan pada hari Rabu aku akan mengikuti lomba turnamen badminton, sehingga aku harus latihan lebih keras. Lebih giat. Pertama dibaca. Ayo siapa yang baca dulu sini? Cuci tangan yang baca. Yang berani membaca. Rizky. Apa Rizky? Aku juga main badminton dan pada hari Rabu aku akan mengikuti lomba turnamen badminton sehingga aku harus ada lebih. Betul. Nomor 1 udah kita laksanakan ya. Membaca keseluruhan paragraf. Nomor 2, tandai ide pokok setiap paragraf. Yang mana? Agung. Terus apa lagi? Suka. Terus lagi? Main. Terus? Badminton. Jadi di sini terlihat bahwa ide pokoknya ada di awal. Di awal namanya deduktif. Kenapa? Ternyata kita tahu nih isi dari cerita di awal. Agung suka main badminton. Jadi apa sayang? Paragrafnya di awal. Apa kunci kalau di awal? Kunci. Kalau di awal apa namanya? Deduktif atau induktif? Kalau di awal paragraf deduktif atau induktif? Deduktif. Lanjut lagi ya. Kita lanjut. Nomor 3. Mbak yang pakai hashtag itu cerita. Ini apa nomor 3 sayang? Baca. Tandai ide pokok setiap Tandai info penting setiap paragraf. Tandai info penting setiap paragraf. Mana sih info penting?
Dari kata ini sudah menjelaskan bahwa Agung ini adalah atlet badminton. Lanjut lagi ya. Lanjut. Ini dibaca. Agung. Maju di depan, dibaca dan nama di belakang. Maulana, Ihsan Maulana yang mana? Ihsan Maulana. Ihsan maju di depan. Tolong Rizky, di depan. Terus maju lagi Rizky. Gerakan nafas itu disebabkan karena bentuk kaki siput berbeda dengan bentuk kaki hewan lainnya. Siput berjalan menggunakan bagian paling bawah Punya betul. Lanjut, Masad baca yaitu perut. Perut siput berbentuk apa? Rata dan panjang serta di atas otot. Dah, duduk kembali. Di sini perhatikan anak-anak. Siput dikenal sebagai hewan yang bergerak sangat lambat. Tahu nggak siput itu apa? Di tangan yang tahu siput siapa? Yang tahu siput? Apa siput? Siput itu kayak apa contohnya? Betul. Terus yang sering kita temuin, yang sering di sate. Bekecot. Itu termasuk siput. Siput dikenal sebagai hewan yang bergerak sangat lambat. Dia lambat atau cepat kalau jalan? Gerakan lambat siput disebabkan karena bentuk kakinya siput berbeda dengan bentuk kaki hewan lainnya. Kakinya ada kaki nggak sih sebenarnya? Nggak kayak daging semua kan dia bentuknya. Dengan bentuk kaki hewan lainnya. Kaki hewan ada kaki kayak kita, sedangkan kalau siput tidak punya. Siput berjalan menggunakan bagian paling bawah tubuhnya, yaitu perut. Ternyata dia bergeraknya dengan perut. Perut siput berbentuk rata dan memanjang serta terdiri dari otot-otot perut. Jadi yang untuk siput gerak itu perutnya, makanya dia lambat, susah jalannya. Temannya udah sampai A1, dia masih dapat labasan. Nih, ditanya ini. Titik-titik, ide pokok pada penada tersebut terletak di awal kalimat, maka disebut apa? Awal deduktif, di akhir induktif. Ide pokok dari program ini adalah membahas tentang apa? Ini tentang apa kita bacanya? Siput. Siput dikenal sebagai hewan yang bergerak sangat lambat karena bergerak menggunakan perut. Lanjut. Di sini ada yang mau bertanya enggak? Sebelum dilanjutkan, Rizky. Pertanyaannya Rizky, apakah ide pokok itu di awal paragraf aja? Ternyata tidak. Dia di awal, di tengah, dan di akhir. Di awal ada apa? Deduktif. Akhir induktif. Campuran itu ada di tengah, awal, dan akhir. Paham sayang? Paham. Kita lanjut lagi ya. Kita dapat memperoleh informasi ide pokok itu dengan menjawab pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana.
Kelompok sini dulu, kelompok 1. Kita tanya apa? Apa sih yang disukai sama Agung? Badminton. Terus yang kedua, siapa? Siapa yang suka badminton? Agung. Kelompok 3. Kapan dia bakalan turnamen? Hari apa? Rabu. Lanjut. Yang belakang. Mengapa dia latihan lebih keras? Karena dia mau ngapain? Supaya dia menang turnamen, supaya menang. Betul. Berkuih. Ketika dia turnamen, bagaimana dia menang? Latihan lebih keras. Paham? Paham nggak? Lanjut. Agung, ada yang tanyakan nggak? Ide papa sama judul sama enggak sih? Ini judulnya badminton. Di sini judulnya badminton. Sedangkan di pokoknya Agung suka main badminton. Jadi berbeda. Judul dengan ide pokok itu berbeda. Judul itu adalah garis besar yang menceritakan isi dari teks. Sedangkan ide pokok itu adalah gagasan utama dari teks. Paham? Paham. Kita lanjut. Kita buat tugas per kelompok. Bola apa ini? Bola kaki, bola voli, bola sepak bola. Siapa aja nih yang mau jadi contohnya? Berusia berapa tahun sekarang? Berusia berapa tahun usianya? Umur 8. Berusia 8 tahun dan menginjak dan berada di bangku kelas 3 SD. Rizky merupakan atlet bola kaki. Bulan November Rizky akan berangkat ke Jakarta. Untuk mengikuti liga. Liga kan Bulan. Namun ketika latihan kaki Rizky cedera sehingga Rizky tidak bisa mengikuti liga tersebut. Kelompok pertama, pertanyaannya langsung dijawab aja di bukunya. Pertanyaannya ini harus tulis. Pertanyaannya, apa
bulan Oktober. Bulan November. Perhatikan kelompok pertama, pertanyaannya apa? Apa hobinya Rizky? Ditulis dan dijawab. Kelompok dua, kapan Rizky berangkat ke Jakarta? Kelompok tiga, perhatikan bagaimana kondisi kaki Rizky ketika latihan. Kelompok empat, di mana Rizky akan tampil bulan November? Dikerjakan, didiskusikan sama temennya. Jawab. Didiskusikan sama temennya. Jawabannya. Apa begini? Kelompok dua, kapan berangkatnya? Kapan berangkatnya langsung? Kelompok tiga ya. Ayo, kasih kakinya Rizky waktu latihan ngapain dia? Tulis, jawab. Kakinya gimana? Sudah semua belum? Sudah diskusi sama temennya? Tanya temennya. Sudah satu jawabannya belum ini? Sudah. Kelompok empat dulu parkir di depan. Jawab pertanyaannya. Kelompok dua maju. Yang cewek maju. Jawabannya apa? Nomor dua berarti kelompok dua. Apa sini kelompok tiga? Kelompok tiga sayang. Kelompok tiga. Masuk. Aisyah. Jawab kelompok tiga Aisyah. Sini. Kelompok satu. Kelompok
kata. Kelompok 3, bareng-bareng jawabnya. Kelompok 3, bagaimana kondisi kaki Rizky ketika latihan? Cedera. Kelompok 3, bagaimana kondisi kaki Rizky ketika latihan? Cedera. Nanti kalau masih ngobrol lagi, pasti dibantah banyak terus kelompok 3 ya. Ya, oke, siap. Jadi jangan ngobrol lagi ya sayang ya, oke. Jadi udah paham? Jadi di pokoknya adalah Rizky itu adalah atlet bola. Paham? Paham. Jadi ibu kasih tugas rumah PR. Tugasnya tugas kelompok dikerjakan di rumah, didiskusikan, kemudian kita bahas kembali. Ya. Terus kita ya tugas rumahnya. Ditulis semuanya, ya tulis. Tugas kelompok ini. Kelompok 1 sampai 4 sama. Aisyah lah, gantianlah. Aisyah suka makan burger setiap hari. Rabu Aisyah beli burger di pasar.
kelompok kita dulu. Sudah belum? Sudah? Sudah. Kalau begitu kembali ke tempat posisi masing-masing. Kursinya dikembalikan ke posisi masing-masing. Ternyata Rizky mempertanyakan apakah ide pokok itu berada aja atau enggak. Ternyata paragraf itu tidak hanya di awal, tetapi ada tiga. Di awal, akhir, tengah. Kemudian disebut apa? Diulangi lagi. Yang di awal paragraf disebut deduk, akhir, induktif, campuran. Berada di mana aja? Awal, tengah, akhir. Baik, Ibu tanya satu-satu. Yang bisa menjawab nanti bisa istirahat. Apa sih yang disebut ide pokok? Gagasan utama. Duduk dulu. Kemudian, apa sih yang disebut deduktif? Awal, betul. Dulu. Kemudian apa sih yang disebut induktif? Akhir. Sama berdua tuh ya. Kemudian campuran ada di mana aja paragrafnya? Ada di mana aja? Dia tiga. Kalau campur-campur di mana? Awal, tengah, akhir. Kemudian Ibu kasih jawabannya itu udah ya, ini udah betul ya. Yang belum. Siput itu jalannya lambat karena kaki siput itu berbeda dengan hewan lainnya. Ide pokoknya tentang apa? Siput berdua betul. Lanjut. Ciri ide pokok itu ada tiga. Apa aja? Yang Ibu kasih contoh, deduktif. Terus kedua, ayo, habis deduktif apa? Habis deduktif satu lagi campuran. Betul. Lagi Aisyah suka makan kebab, tapi ketika Aisyah pergi ke warung kebab, warungnya tutup.
Makan apa? Makan kebab, betul. Udah paham semuanya? Paham. Sebelum kita istirahat, ketua kelas mimpin doa wal asri. Urut dari sini, salaman. Bentar, tunggu di luar ya. Tunggu di luar semuanya. Tunggu di luar. Dia akan keluar.